Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ki Jonggol. Tentunya hanya di channel The Jonggol. Channel yang selalu mengupas misteri di Nusantara. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Like jika suka, share sebanyak mungkin ke teman-teman Anda. Terima kasih. Kali ini saya akan menceritakan sejarah munculnya hantu sundel bolong di Nusantara. Dalam mitos Nusantara, hantu sundel bolong adalah arwah penasaran dari wanita yang mati karena diperkosa dan kemudian melahirkan anaknya di dalam kubur. Sundel bolong menurut mitos juga suka mencuri bayi-bayi yang baru saja dilahirkan. Sundel bolong menurut mitos sangat malu dengan lubang pada badannya dan selalu berusaha menutupinya. Terlepas dari itu semua, inilah sejarah munculnya hantu sundel bolong di Nusantara yang belum banyak orang ketahui. Kisah tersebut berawal dari salah satu desa di Jawa Barat sekitar tahun 1965. Inilah kisahnya. Sundari adalah seorang bunga desa nan cantik dan sopan. Sundari tinggal bersama neneknya yang bernama Surti. Mereka hidup berdua setelah ditinggal meninggal kedua orang tuanya. Sundari adalah wanita yang rajin. Setiap hari dia bekerja di kebun teh milik Juragan Tejo untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Karena Sundari sendiri belum menikah. Sebenarnya banyak pemuda desa yang melamar Sundari, namun ditolaknya karena tidak ada yang disukai oleh Sundari. Salah satu pemuda yang sangat mencintai Sundari adalah Teddy. Teddy ini bisa dibilang orang yang cukup mampu di desanya, karena orang tua Teddy adalah orang kepercayaan Juragan Tejo untuk mengelola kebun tehnya. Teddy sudah beberapa kali melamar Sundari, namun selalu ditolaknya karena memang Sundari tidak pernah mencintai Teddy. Walau sebenarnya Teddy sendiri cukup tampan, namun Teddy adalah pemuda yang sombong dan tidak sopan dan suka main wanita. Karena itulah Sundari tidak mencintai Teddy. Dia hanya ingin menikah dengan orang yang dicintainya. Namun Teddy tidak pantang menyerah. Teddy selalu berusaha mendapatkan cinta Sundari, apapun caranya. Suatu hari nenek Sundari yang bernama Surti jatuh sakit. Sundari bingung mau membawa neneknya berobat, tidak punya uang. Sundari hanya bisa merawatnya di rumah. Suatu ketika di pagi hari, Teddy melihat Sundari sedang melamun sambil berjalan menuju kebun teh. Lalu Teddy bertanya pada Sundari, "Dik Sundari, kenapa berjalan sambil melamun?" kata Teddy. Sundari pun menjawab, "Tidak ada apa-apa, Mas," sahut Sundari. Karena memang Sundari sendiri orangnya tidak mau merepotkan orang lain. "Jangan begitu, Dek Sundari. Kalau ada apa-apa, bilang saja sama Mas Teddy. Mungkin Mas bisa membantu," kata Teddy lagi. "Oh, ndak apa-apa kok, Mas." "Oh, maaf ya, Mas. Saya buru-buru." Sundari pun meninggalkan Teddy. Memang Teddy itu suka main wanita dan tidak sopan. Tapi dia sangat mencintai Sundari dan dia sangat khawatir dengan keadaan Sundari. Setelah Sundari selesai bekerja, dia cepat-cepat pulang karena khawatir dengan neneknya. Setelah sampai di rumah, seperti biasa, Sundari merawat nenek Surti dengan kasih sayang. Sundari sangat menyayangi neneknya.
karena Nenek Surti merawat Sundari dari kecil penuh dengan kasih sayang. Di tempat lain, Teddy masih kepikiran dengan Sundari. Dia yakin kalau Sundari sedang punya masalah. Lalu Teddy menyuruh anak buahnya yang bernama Parjo untuk menyelidiki rumah Sundari agar mendapatkan petunjuk soal keadaan Sundari. Parjo pun bergegas ke rumah Sundari. Setelah sampai, Parjo menguping pembicaraan Sundari dan neneknya. "Nek, maafin Sundari ya, Nek, karena Sundari tidak bisa bawa nenek berobat," kata Sundari. "Ndak apa-apa Sundari, kamu tidak salah, tidak usah minta maaf. Nenek ini sudah tua, wajar kalau sakit-sakitan. Justru nenek yang harus minta maaf karena nenek merepotkan Sundari terus," sahut nenek. Setelah Parjo mengetahui masalah Sundari, bergegaslah dia untuk menemui bos Teddy. Dia menceritakan semua yang didengarnya. Teddy pun memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan Sundari. Seperti biasa, setiap pagi Sundari pergi ke kebun untuk bekerja dan Nenek Surti di rumah sendiri. Dan Teddy pun melancarkan niatnya. Teddy dan Parjo memang merencanakan untuk membawa berobat Nenek Surti. Tanpa sepengetahuan Sundari, dibawa berobatlah Nenek Surti oleh Teddy dan Parjo. Sore pun tiba. Setelah Sundari sampai rumahnya, Sundari terkejut karena ada Teddy dan Parjo di rumahnya. "Kenapa Mas Teddy dan Mas Parjo ada di sini?" kata Sundari. "Mas Parjo dan Mas Teddy mengantarkan berobat Nenek Sun," sahut nenek. "Mas Teddy kenapa tidak bilang saya dulu?" kata Sundari. "Sebenarnya saya mau bilang, tapi Dik Sundari kan di kebun dan keadaan nenek sangat mencemaskan. Makanya saya langsung bawa ke Puskesmas untuk berobat," sahut Teddy. "Apa? Ke Puskesmas? Itu mahal loh Mas," kata Sundari. "Ndak apa-apa Dek, yang penting nenek sembuh," sahut Teddy. "Nanti saya ganti ya Mas, saya janji," kata Sundari. Setelah beberapa kali berobat jalan, akhirnya Nenek Surti sembuh. Di sisi lain, Sundari senang karena Nenek Surti sudah sembuh. Tapi dia juga tak enak dengan Teddy, karena Teddy udah banyak mengeluarkan uang untuk biaya berobat Nenek Surti. Di situasi seperti ini, Teddy pun melancarkan niatnya. Teddy pun melamar Sundari. Dia yakin lamarannya pasti diterima. Setelah Teddy mengatakan niatnya pada Sundari, Sundari pun menjawab, "Mas Teddy, maaf. Memang akhir-akhir ini Mas Teddy sudah banyak membantu saya dan nenek. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima lamaran Mas Teddy," kata Sundari. "Kenapa Dik Sundari? Mas ini sangat mencintai Dik Sundari loh. Mas bisa bahagiakan Dik Sundari loh. Mas ini kaya, Mas bisa belikan apa saja yang Dik Sundari suka," sahut Teddy. "Maaf Mas, saya tidak mencintai Mas Teddy. Dan cinta itu tidak dilihat dari materi saja Mas. Soal biaya berobat nenek nanti saya ganti. Saya janji," kata Sundari. Teddy pun marah. Dia memberi waktu 1 bulan pada Sundari untuk mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan untuk berobat nenek Sundari. Sundari pun kebingungan. Mana mungkin dia bisa mengembalikan uang sebanyak itu dalam 1 bulan. Tetapi tidak ada pilihan lain karena Sundari benar-benar tidak ingin menikah dengan Teddy. Di tempat lain, anak juragan Tejo yang bernama Burhan pulang dari kota karena sudah menyelesaikan kuliahnya. Burhan adalah anak satu-satunya juragan Tejo. Dia anak yang pintar, tampan, dan sopan. Walaupun dia anak orang paling kaya di tempatnya, tapi dia tidak sombong. Suatu hari, Burhan berjalan di kebun teh milik ayahnya.
Semua pekerja Juragan Tejo pun kagum dengan Burhan. Semua pekerja disapa oleh Burhan, tak kecuali Sundari. Setelah Burhan melihat Sundari, Burhan terpesona dengan kecantikan Sundari dan memutuskan untuk berkenalan dengan Sundari. "Maaf, Mbak, ini siapa namanya ya?" "Kenalin, saya Burhan," kata Burhan. "Saya Sundari, Mas," sahut Sundari. "Oh, Sundari, jangan panggil Mas, panggil saja Burhan." "Rumahnya di mana?" kata Burhan lagi. "Rumah saya di ujung sana, Mas." Burhan, kamu ini anak Juragan Tejo ya?" kata Sundari. "Ya, saya anak Pak Tejo. Selama ini saya di kota menuntut ilmu," sahut Teddy. "Oh gitu ya? Ya udah Mas Burhan, saya mau pulang dulu. Udah sore," kata Sundari. Setelah Burhan bertemu Sundari, malamnya Burhan tidak bisa tidur. Burhan selalu kebayang wajah Sundari. Begitupun Sundari, dia juga tidak bisa tidur. Baru pertama kali ini Sundari merasakan perasaan aneh ini, karena sebelumnya Sundari tidak pernah merasakan perasaan tersebut. Waktu demi waktu, hari demi hari pun berlalu. Keduanya pun sering bertemu. Rasa cinta semakin tumbuh di hati keduanya. Pada suatu hari, Burhan menyatakan cintanya pada Sundari. Namun Sundari tidak langsung menerimanya. Karena Burhan sendiri anak Juragan Tejo, orang terkaya di tempat tersebut. Namun Burhan berhasil meyakinkan Sundari dan akhirnya mereka berdua pun pacaran. Suatu sore Burhan berkunjung ke tempat Sundari dan sore itu Sundari dan neneknya sedang sedih. "Dek Sundari, kenapa kamu dan nenek bersedih?" kata Burhan. "Ndak apa-apa Mas, hanya pusing sedikit," sahut Sundari. Karena Sundari sendiri tidak mau merepotkan orang lain, walaupun itu pacarnya sendiri. Tiba-tiba Nenek Surti menyaut pembicaraan mereka. "Nak Burhan, Sundari sedang bersedih karena dia punya utang budi kepada seseorang pria yang telah menolong nenek. Pria itu berniat melamar Sundari, namun Sundari menolaknya lantaran tidak mencintainya. Lalu Sundari disuruh membayar semua biaya berobat nenek waktu itu dan hanya diberi waktu 1 bulan. Sekarang sudah sampai batas waktu itu. Jika Sundari tidak bisa membayar, Sundari harus menerima lamarannya," kata nenek. "Oh gitu toh Nek," sahut Burhan. "Nanti biar saya yang membayarnya Nek." "Sudah Dek Sundari, jangan bersedih lagi. Besok saya akan membayar semua biaya berobat nenek," kata Burhan lagi. Keesokan harinya Burhan pun menemui Teddy dan membayar semua biaya berobat nenek. Dan berpesan pada Teddy agar tidak mengganggu Sundari lagi. Betapa marahnya Teddy, namun Teddy tidak bisa berbuat apa-apa karena Burhan adalah anak dari Juragan Tejo, bos dari orang tua Teddy. Singkat cerita, Burhan dan Sundari menikah. Tejo ayah Burhan sangat bahagia karena melihat anak satu-satunya telah menikah dan Tejo ingin segera menimang cucu. Tejo pun berpesan pada Burhan dan Sundari untuk cepat-cepat mempunyai momongan. Di lain tempat, betapa hancurnya hati Teddy. Wanita yang sudah lama dicintainya malah menikah dengan lelaki lain. Awal bencana pun dimulai. Setelah Sundari dinikahi Burhan, Sundari dan neneknya diboyong ke rumah Burhan. Hari-hari mereka dipenuhi dengan cinta. Maklum pengantin baru, masih hangat-hangatnya. Waktu pun berlalu, kini usia pernikahannya sudah mencapai 1 bulan. Namun tiba-tiba Nenek Surti sakit keras. Sundari sangat sedih. Nenek Surti dibawa ke rumah sakit oleh Burhan. Tapi takdir berkata lain. Nenek Surti meninggal di jalan.
Sundari sangat sedih karena ditinggal mati oleh nenek yang paling dicintainya. Setelah 40 hari meninggalnya nenek, Burhan mengajak Sundari bulan madu keluar daerah sambil menenangkan hati Sundari yang masih bersedih. Waktu pun berlalu, suatu hari tepat di 3 bulan pernikahan Burhan dan Sundari, di pagi hari Sundari mual-mual dan pusing. Lalu Burhan membawa Sundari ke dokter. Ternyata dokter mengatakan kalau Sundari hamil. Hal itu membuat mereka bahagia. Di usia pernikahan yang ke-3 bulan, mereka diberikan oleh Tuhan kado spesial, yaitu hamilnya Sundari. Sundari pun mulai melupakan kesedihannya dan mengikhlaskan kepergian nenek Surti, dan mereka pun pulang ke rumah. Setelah pulang, kabar kehamilan Sundari pun menyebar ke kampung, dan kabar itu disambut gembira oleh Juragan Tejo, karena memang Juragan Tejo sangat tidak sabar ingin memiliki cucu. Keluarga kecil Burhan dan Sundari pun bertambah bahagia. Di lain tempat, kabar itu pun sampai ke telinga Teddy. Betapa marahnya Teddy mendengar kabar itu. Teddy pun semakin dendam kepada Burhan dan Sundari. Dia melampiaskan kemarahannya dengan mabuk-mabukan. Hari demi hari dilalui dengan minuman. Suatu ketika, rencana jahat pun muncul di kepala Teddy. Teddy berniat membunuh Burhan agar bisa menikahi Sundari. Teddy pun mulai merencanakan niat jahatnya. Di tempat lain, usia kandungan Sundari memasuki 4 bulan. Burhan pun membuat acara syukuran 4 bulanan dan santunan anak yatim. Di lain tempat, Teddy pun mulai melancarkan aksinya, dibantu oleh Parjo, anak buah Teddy. Waktu itu malam Jumat Kliwon. Saat tengah malam, Teddy dan Parjo mulai menyelinap ke rumah Burhan dan memasuki kamar Burhan. Teddy pun melihat Burhan dan Sundari sedang tertidur pulas. Lalu Teddy pun membunuh Burhan dengan menusuk perut Burhan. Burhan teriak kesakitan. Sundari pun terbangun melihat suaminya yang terluka parah. Setelah Teddy melihat Sundari terbangun, Teddy pun melarikan diri. Sundari pun teriak minta tolong. Warga pun berdatangan ke rumah Burhan. Namun naas, nyawa Burhan tidak tertolong. Burhan pun meninggal. Paginya, Burhan pun dimakamkan. Sundari sangat sedih karena tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Waktu pun berlalu, pembunuhan itu pun sudah dilaporkan ke polisi. Namun Teddy sangat cerdik dalam melenyapkan bukti-bukti pembunuhannya. Kasusnya pun tak terungkap. Sekarang Teddy pun mulai melancarkan niatnya untuk memperistri Sundari. Setelah 40 hari meninggalnya Burhan, Teddy pun menyambangi Sundari. Teddy coba menghibur Sundari. Di tengah obrolan, tiba-tiba Teddy mulai merayu Sundari dan mengajaknya bercinta. Namun Sundari menolaknya mentah-mentah. Hasrat Teddy pun menggebu-gebu. Sundari ketakutan dan lari keluar. Teddy pun mengejarnya. Sundari terus berlari di kegelapan malam. Tiba-tiba Sundari terjatuh ke jurang yang sangat dalam. Setelah Teddy melihat Sundari terjatuh, dia langsung lari. Setelah sampai di rumahnya, dia sangat bersedih dan menyesal. Karena perbuatannya, Sundari jadi meninggal. Keesokan harinya, mayat Sundari ditemukan warga yang sangat mengenaskan. Tubuhnya tertusuk batang pohon. Mayat Sundari pun dimakamkan. Keesokan harinya, Teddy pun menziarahi makam Sundari, wanita yang sangat dicintainya. Teddy meminta maaf pada Sundari di pusarannya. Waktu pun berlalu. Setelah 7 hari kematian Sundari, ketika malam tiba, kampung Teddy pun berubah menyeramkan. Saat itu ada 2 hansip yang sedang ronda malam.
Sebut saja Pak Asep dan Pak Tatang. Seperti biasa, Pak Asep dan Pak Tatang pun menjalankan tugasnya, menjaga keamanan kampungnya. Tapi malam itu sangat beda dengan malam-malam sebelumnya. Malam itu sangat sepi dan sunyi. Tiba-tiba di kejauhan, Pak Asep melihat seseorang sedang berjalan. Pak Asep pun mengajak rekannya Pak Tatang untuk mengeceknya. Dan Pak Asep dan Pak Tatang mengikuti orang itu. Orang itu terus berjalan dan tiba-tiba berhenti di depan rumah almarhum Burhan. Pak Asep dan Pak Tatang mengira kalau orang itu adalah maling. Lalu Pak Asep dan Pak Tatang mendekati orang itu. Mereka pun menanyakan siapa nama orang itu dan mau apa malam-malam ada di depan rumah Pak Burhan. Tiba-tiba orang itu berkata kalau namanya adalah Sundari. Pak Asep dan Pak Parjo pun kaget. Setahu mereka, Sundari itu sudah meninggal. Tiba-tiba orang itu berubah menjadi seram dan punggungnya bolong dan tertawa seram. Seketika mereka pun lari ketakutan. Keesokan harinya, kabar itu pun menyebar ke semua warga. Warga percaya kalau itu arwah Sundari yang gentayangan karena mati penasaran. Mulai saat itu, kampung itu kalau malam hari sangat mencekam karena sering sosok Sundari menampakkan dirinya. Menurut warga, arwah Sundari penasaran karena ingin mencari pembunuhnya. Dan arwah Sundari sering terlihat di depan rumahnya. Banyak warga yang melihatnya kalau arwah Sundari mendatangi rumahnya. Dan rumah Sundari dibiarkan kosong, tak berpenghuni. Kabar arwah Sundari yang gentayangan mencari pembunuhnya pun sampai ke telinga Teddy. Teddy pun mendatangi Parjo dan menceritakan semua kejadiannya yang sebenar-benarnya. Kalau kematian Sundari ada sangkut pautnya dengan Teddy. Parjo pun menasihati Teddy agar hati-hati dan meminta Teddy untuk meminta bantuan orang pintar agar tidak diganggu arwah Sundari. Namun Teddy malah mengelakkan nasihat Parjo dan tak percaya ada orang yang sudah mati bisa balas dendam. Suatu ketika di malam hari, Teddy sedang duduk santai di depan rumahnya. Tiba-tiba Teddy melihat ada seorang wanita cantik sedang jalan di depan rumahnya. Dasar Teddy yang suka main wanita pun langsung tergoda melihatnya dan mulai mengikuti wanita tersebut. Teddy memanggil wanita tersebut. Wanita tersebut pun berhenti. Teddy pun mengajak kenalan wanita tersebut. "Hai, boleh kenalan nggak, Ning?" kata Teddy. "Boleh, Mas," sahut wanita tersebut. "Namanya siapa, Ning?" kata Teddy lagi. "Nama saya Sundari, Mas," sahut wanita tersebut. Teddy pun kaget. Dia terdiam dan tiba-tiba wanita itu pun berubah. Ternyata itu adalah arwah Sundari. Teddy pun melarikan diri. Keesokan harinya, Teddy pun menemui Parjo lagi. Dia menceritakan kejadian malam itu sambil ketakutan. Dan dia minta pada Parjo untuk mengantarkan Teddy ke orang pintar. Parjo pun langsung mengajaknya ke orang pintar. Setelah sampai ke orang pintar, Teddy pun mengutarakan niatnya dan menceritakan kejadian malam itu. Lalu dukun itu memberi jimat pada Teddy dan berpesan ketika bertemu arwah Sundari lagi, jimat itu dilemparkan ke arwah Sundari. Lalu Teddy pun pulang. Teddy pun jadi lebih tenang dan tidak takut lagi. Suatu ketika Teddy dan Parjo sedang menikmati hiburan. Karena waktu itu ada hiburan ronggeng di kampung sebelah. Teddy pun menikmati hiburan itu. Dia berjoget sambil mabuk dan merayu penari ronggengnya.
Acara pun selesai, Teddy dan Parjo pun pulang. Setelah sampai di kampungnya, Teddy pun berpisah dengan Parjo. Teddy pun berjalan sendiri menuju rumahnya. Tiba-tiba arwah Sundari menghadang Teddy. Teddy pun tak takut dan menantang arwah Sundari, lalu mengambil jimatnya. Namun jimat itu tidak ada. Jimat itu jatuh di tempat ronggeng itu. Teddy pun ketakutan, lalu arwah Sundari bicara pada Teddy. Kamu adalah pria jahat. Kamu tidak pantas hidup lagi. Kamu harus mati di tanganku, kata arwah Sundari sambil tertawa seram. Teddy pun lari ketakutan. Arwah Sundari terus mengejarnya. Saat sedang lari, terpleset dan jatuh ke jurang. Keesokan hari, mayatnya ditemukan warga di dasar jurang. Dan setelah kejadian itu, arwah Sundari sudah jarang muncul. Sesekali terlihat di depan rumahnya. Sungguh tragis. Hanya gara-gara cinta yang tidak bisa dimiliki, Teddy jadi buta hatinya, sehingga dengan kejam membunuh Burhan dan menyebabkan Sundari meninggal jatuh ke jurang. Dan akhirnya dia pun meninggal jatuh ke jurang karena dikejar arwah Sundari. Boleh kita mencintai seseorang, tapi kita juga harus tahu kalau kita tidak boleh memaksakan seseorang yang kita cintai untuk membalas cinta kita. Jika kita cinta kepada seseorang yang tidak bisa kita miliki, biarkanlah dia bahagia dengan orang yang dia cintai. Itulah arti cinta yang sejati. Karena cinta tidak akan pernah menyakiti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.